Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas 7 saham yang survive saat krisis. Apakah saham-saham ini layak dikoleksi? Nah, 7 saham ini labanya cenderung mengalami peningkatan di tahun 2020. Seperti yang kamu tahu, pada tahun itu terjadi krisis ekonomi. Tapi 7 saham ini labanya malah meningkat. Saham apa sajakah itu? Tapi seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini, selalu ingat semua materi bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Oke, saham pertama adalah saham Beyan, di mana teman-teman bisa lihat pada tahun 2020 ini labanya mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2022 juga labanya terus meningkat dibanding tahun 2020 dan tahun 2021. Kemudian kita lihat aspek dividen. Untuk dividennya sangat kecil, hanya 0,2% saja. Dan pernya 20 kali dengan PBV 19 kali. Angka yang sangat besar. Artinya harga di pasar ini 19 kali lipat lebih mahal dari modalnya. Angka yang tidak tanggung-tanggung. Bagaimana untuk rasio keuangannya? ROE 92% dengan NPM 48%. Rasio profitabilitas yang sangat baik. Dan mereka punya DER yang sangat rendah. Meskipun kita tidak boleh hanya berpatokan pada satu angka ini saja. Dan harus analisa juga laporan keuangannya untuk mengetahui berapa komposisi ideal dari saham ini. Kemudian kita lihat historical harganya. Untuk harga setahunnya masih minus 3%, tapi dalam 5 tahun terakhir sudah naik 2.944%, di mana pernah menyentuh angka tertinggi di harga 24.800, tapi juga pernah berada di angka Rp600. Saham kedua adalah saham TLKM. Di tahun 2020, IPS-nya berjumlah 210, dan angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2019. Jika dibanding dengan tahun 2022, IPS-nya juga terus bertumbuh setiap tahun, meskipun sempat mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021. Dividen yang mereka tawarkan sekitar 3,8% dengan PER 17 kali dan PBV 3,1 kali, di mana berarti harga di pasar 3,1 kali lipat lebih mahal dari modalnya. Untuk rasio keuangan, ROE 17% dengan NPM 15%, angka yang tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah. Untuk DER-nya sudah 100%, artinya total hutang dan modalnya sama banyaknya. Untuk kinerja harga saham, secara year to date masih naik 3%, tapi dalam 5 tahun masih turun 17%. Saham ini pernah berada di angka 4.850, tapi pernah juga turun hingga ke angka 2.450. Saham ketiga bergerak di bidang farmasi yaitu KLBF. Di tahun 2020, saat krisis ekonomi, IPS-nya berjumlah 58. Angka ini lebih besar dibanding tahun 2019, dan tentunya IPS di tahun 2020 menjadi yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Artinya IPS-nya terus bertumbuh secara konsisten. Nah, sayangnya hingga video ini dibuat, dividen yield-nya 0% dengan PER 28 kali dan PBV 4,8 kali. Valuasi yang bisa dikatakan cukup tinggi, di mana dengan modal 400-an mereka dihargai dengan angka 2000-an. Untuk rasio keuangannya NPM 11% dengan ROE 17%, angka yang masih cukup wajar, dan mereka punya rasio DER yang bisa dikatakan rendah dengan angka 25%. Untuk kinerja harga sahamnya secara year to date masih minus 2%, tapi dalam 5 tahun terakhir naik sekitar 17%, di mana pernah menyentuh angka 2170 dan pernah juga turun hingga ke angka 830. Sebagai informasi, saat video ini dibuat harganya sudah mendekati harga tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Saham berikutnya adalah saham Inco. Teman-teman bisa lihat bahwa di tahun 2020 IPS-nya 117. Angka ini lebih tinggi dibanding tahun 2019 dan IPS pada tahun 2022 juga lebih tinggi dalam 4 tahun terakhir. Artinya IPS-nya konsisten tumbuh setiap tahun. Saham ini juga tercatat belum membagi dividen dengan PER 21 kali dan PBV 2,07 kali, di mana berarti harga di pasar 2 kali lipat lebih mahal dari modalnya. Untuk rasio keuangan NPM 19% dengan ROE 9%, angka yang tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah. Untuk DER-nya sendiri bisa dikatakan cukup rendah dengan angka 14%. Artinya total hutangnya hanya 14% jika dibandingkan dengan modalnya.
Dari historical harganya bisa dikatakan cukup baik karena secara year to date sudah naik 3,8% dan dalam 5 tahun terakhir sudah naik 170%. Dan ingat, harga pada saat video ini dibuat sudah mendekati harga tertinggi 5 tahun terakhirnya di angka Rp8.800. Kemudian saham TOWR, teman-teman bisa lihat bahwa di tahun 2020 IPS-nya Rp56. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 dan lebih rendah dibanding tahun 2021 dan 2022. Artinya, secara tidak langsung IPS-nya konsisten tumbuh setiap tahun, meskipun IPS di tahun 2021 dan 2022 bisa dikatakan sama. Dividend yield-nya hanya 0,5% dengan PER 17 kali dan PBV 4,2 kali. Untuk rasio PBV-nya juga bisa dikatakan sudah tinggi, di mana dengan modal 272, saham ini dijual dengan harga 1.145. Untuk rasio keuangannya NPM 31% dengan ROE 24%, angka yang sangat baik. Dan untuk DER-nya juga sudah cukup tinggi, jadi teman-teman harus waspada, di mana DER-nya 362%. Artinya total hutangnya 3,62 kali lipat lebih besar dibandingkan modalnya. Untuk harga saham secara year to date masih naik 4% dan dalam 5 tahun terakhir masih naik 27%. Dan saham ini pernah mencapai angka tertinggi di harga 1.625 tapi pernah juga turun hingga ke angka 454. Saham berikutnya adalah saham TBIG. IPS-nya di tahun 2020 berjumlah 45. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2019 dan juga IPS saham ini konsisten tumbuh setiap tahun. Untuk aspek dividen, yield-nya 1,5% dengan PER 31 kali dan PBV 4 kali, di mana dengan modal Rp557, saham ini dijual dengan harga 2.260. Untuk rasio keuangan, ROE 12% dengan NPM 24%, angka yang bisa dikatakan cukup baik. Untuk DER-nya sendiri sudah sangat tinggi dengan angka 239%, yang berarti total hutangnya jauh lebih besar dari modalnya. Untuk kinerja harga saham secara year to date masih minus 1%, tapi dalam 5 tahun terakhir masih naik 71%. Saham ini pernah mencetak angka tertinggi di harga Rp3.440, tapi juga pernah turun hingga ke angka Rp608. Saham berikutnya adalah INKP. Teman-teman bisa lihat bahwa di tahun 2020 IPS-nya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dan pada tahun 2022 menjadi IPS terbesar dalam 4 tahun terakhir. Artinya saham ini konsisten mencetak laba yang terus bertumbuh setidaknya dalam 4 tahun terakhir. Dividen yield-nya hanya 0,5% dengan PER 3 kali dan PBV 0,58 kali. INKP merupakan salah satu saham yang punya valuasi rendah dan saham ini konsisten tumbuh setiap tahun. Dalam hal ini labanya cenderung meningkat setiap tahun dalam 4 tahun terakhir. Di mana dengan modal 15 ribuan, saham ini hanya dijual dengan harga 8.750. Untuk rasio keuangannya ROE 16% dengan NPM 21%, angka yang cukup baik. DER-nya sendiri masih 75%, yang berarti total hutangnya masih di bawah total modalnya. Tapi teman-teman juga harus pertimbangkan dengan menganalisa terlebih dahulu laporan keuangannya secara mendetail. Nah, dari sisi pergerakan harga saham, secara year to date masih naik tipis sebanyak 0,2%, tapi dalam 5 tahun terakhir sudah naik 135%. Dulunya saham ini pernah mencapai angka tertinggi di harga 20.700, tapi pernah juga turun hingga ke angka 3.020. Dan saat video ini dibuat, harganya bisa dikatakan cukup mendekati angka terendah 5 tahun terakhir meskipun belum terlalu dekat. Oke, menurut teman-teman bagaimana? Dari 7 saham yang tadi kita bahas, di mana saham-saham tadi mengalami peningkatan laba di tahun 2020 yang mana saat krisis, apakah ada yang layak untuk dikoleksi? Teman-teman juga harus mempertimbangkan banyak aspek sebelum mengambil keputusan ya. Nah, apabila terjadi krisis, salah satu metode yang bisa teman-teman andalkan adalah metode nabung saham, di mana konsisten melakukan pembelian setiap periode tertentu. Jika teman-teman ingin mempelajari metode ini dengan lebih detail, mungkin ebook Strategi Nabung Saham bisa membantu. Di sini banyak pembahasan yang dicantumkan terkait metode ini, dan ada juga file Excel yang berisi berbagai jurnal nabung saham dan simulasi yang bisa membantu teman-teman dalam melakukan perhitungan. Apabila teman-teman tertarik membeli ebook baca saham, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum ini ya. Oke, sekian video ini, semoga memberikan manfaat. Dan selalu ingat bahwa saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian teman-teman tanggung sendiri. Sekian video ini, thank you.